Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih teman-teman. Saya barusan kembali ke Jember dari Malang semalam. Jadi nemanin si bapak sama Meme mancing. Ya karena bapak pingin banget mancing, jadi akhirnya bisa jalan-jalan ke mana? Ke Malang ya. Sampai deh safari, taman safari yang ada di Malang, deket dengan taman safari di Malang, akhirnya bisa mancing ke sana. Jadi bahagia sekali ya. Maklum kehidupan saya itu sebenarnya sangat simpel, bisa melihat suami dan anak saya, ibu saya ketawa teriak-teriak gara-gara ikan itu saya sudah cukup seneng ya. Maklum kebahagiaan saya itu tidak perlu muluk-muluk. Dengan apa yang ada aja saya sudah cukup gembira. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah hadir di pagi ini. Selamat pagi ya. Suasana Lebaran Cina masih ada, masih tersisa-sisa Lebaran. Bahkan mungkin ada Kuma, Kuce, AI, Pak Ye belum ngasih lesi. Saya sendiri aja belum ngasih lesi siapa-siapa ya, karena memang posisinya ada di Indonesia dan tradisinya nggak ada nih. Seperti apa ya, seperti yang kemarin saya katakan bahwa suasananya Imlek banget gitu, enggak ya, di Indonesia itu enggak begitu terasa Imlekan ini. Tapi tetap sebagai keluarga Cina mungkin ada yang ditempel-tempelin dalam bahasa Cina. Saya sendiri nggak bisa bahasanya, termasuk rumah saya itu ada berapa apa sih kayak ya suasana Cina itu. Terus sama bapaknya juga mobilnya Meme dikasih ya menandakan sebagai orang Cina kayak gitu aja. Jadi kayak ada label-labelnya sendiri. Jadi saya sendiri sebagai keturunan Cina atau Pandalungan Madura juga, jadi masih memegang tradisi dan adat istiadat. Terima kasih Aza Fasa, selamat pagi. Yudi, terima kasih, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih aktivitas, masih padat ya pastinya, atau masih nyambung dengan liburan? Mbak Dirana Sinar, terima kasih. Selamat pagi Sosan Miss Yuni, beraktivitas, selamat pagi, terima kasih. Jadi selama saya libur, karena kebetulan admin saya yang bisa membalas SMS kalian, bener nggak admin yang membalas SMS kalian? Jadi baru hari ini saya bisa kayak membalas SMS kalian ataupun menelpon kalian. Mbak Hafiza Jana, waalaikumsalam, salam dari Malaysia, terima kasih sekali. Jadi kalau di Hong Kong ini kok kasusnya tetap penipuan ya, kok masih terus-terusan penipuan ada di mana-mana ya. Maaf, saya sambil minum ya. Jadi kalian tuh sadar ditipu, tapi kalian tuh masih ragu-ragu. Kayaknya bener gak sih? Apa kayak gini ya? Padahal kalian nyata itu penipuan, hoax. Tapi kalian masih kayak bimbang, akhirnya sama si penipu kalian bisa digertak. Akhirnya mendapatkan, dan kalian kehilangan uang, si sindikat mendapatkan uang. Oke, jadi Mbak Yamini, terima kasih. Siang dari Saikong. Mbak Linda Lestari, waalaikumsalam, happy Chinese New Year juga. Jadi bagaimana saya setiap hari berkoar-koar, berteriak tentang sindikat. Kalian tuh saat terkena, dek kalian sendiri, kalian tuh masih ragu. Yang dikatakan Miss Yuni bener gak sih? Masa iya sih? Jadi kayak masih uji-uji nyali gitu loh kalian. Saya sudah katakan, tidak ada polisi tentara seleranya kita. Kalaupun memang seleranya kita itu 1001 dan 1 itu bukan kamu. Sadar gak sih? Kalau ada orang penambangan suka sama kamu itu ya syukur alhamdulillah, tapi ya sadar diri juga dong. Masa iya anak umur 25 tahun, 35 tahun menikah dengan kita yang udah umur 50 tahun? Logika kita harus dipakai juga ya Mbak. Jatuh cinta boleh ya, gendeng boleh ya, tapi edan terlalu jangan ya. Sedikit gendeng gak apa-apa, lega edan gak keduman, tapi bukan kayak gini juga edannya. Bener gak sih? Mbak Sulastri yang dari Singapura, terima kasih sudah menyimak ya. Jempolnya biar teman-teman yang lain yang belum hadir bisa melihat, karena yang belum dapat notif itu bisa kelihatan ya. Yos, terima kasih jempolnya Yos. NR, terima kasih. Mbak Rina Kirana, selamat pagi. Jadi mungkin juga butuh tap-tap dari kalian, karena kalau nggak ada tap-tap kalian itu nggak heboh ya. Jadi
nggak ada yang tahu kalau Miss Uni live. Mereka selalu bilang, kok aku nggak tahu sih Miss Uni live, kok aku nggak tahu sih Miss Uni live. Ya iya, karena ya memang video saya itu kebanyakan nge-lag atau memang di-block atau tertutup ya. Jadi banyak video-video saya yang nggak nyampe. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang kerjaan sindikat ya memang melaporkan account saya. Tapi tetap saya akan semangat membagikan informasi yang menurut saya perlu kalian pahami dan kalian serapi. Jadi Amoy terima kasih, Deno Reok terima kasih hadir, Miss Yuni nyimak terima kasih sekali ya. Jadi ini kebahagiaan buat saya ya. Walaupun saya lama tidak live, kalian tuh masih hadir, masih absen, masih ikut jengat-jengat dengan saya. Jadi nggak ada lah ini ya, Amoy bilang nggak ada notif. Jadi memang butuh bantuan dari kalian semua untuk nge-like, nge-share, nge-tap sama apa ya? Nge-like, nge-share, nge-tap dan subscribe. Itu kebanyakan follower saya itu hampir 60% itu bukan yang subscriber, yang nonton itu bukan subscriber. Jadi orang yang tidak subscribe itu yang nonton saya malah aneh toh. Jadi tapi saya sendiri tidak masalah. Karena banyak orang yang mengira bahwa dengan nyokrap itu memberikan uang pada saya, padahal ya enggak ya. Yani Rizka, pagi Miss, jempol yang ke-10, alhamdulillah bisa lihat Miss Yuni live. Semoga keluarga Miss Yuni sehat selalu, terima kasih. Dan aduh jadi tersanjung-sanjung ini sama kalian. Mbak Sulis Setiorini selamat pagi juga. Saya sangat senang sekali bisa melihat kalian, bisa menegur sapa kalian dengan cara-cara live seperti ini, dengan rutinitas live seperti ini membuat saya pribadi itu ngerasa bahwa hidup kita terasa lengkap. Ada yang bengong-bengong, ada yang jengat-jengat, dan ada yang cerita. Mbak Sulis dari Taiwan ya Mbak ya, terima kasih ya Taiwan ya. Oke teman-teman, saya punya cerita nih waktu datang ke Malang ini ya. Selain saya menceritakan tentang ditipu, sudah tahu ditipu masih ragu, ini saya nggak bisa membahasnya seperti apa dan bagaimana. Tapi saya tidak pernah lelah untuk memberikan informasi. Kalau itu bukan keluarga kalian, kalaupun itu bukan yang ngaku-ngaku teman kalian ngajak bisnis, katakan tidak untuk bisnis saat ini. Jadi lebih baik nyimpen uang dibawa pulang. Wes, saya setiap hari keluar-keluar, bahkan ada yang sampai salah paham video saya diedit, dipotong-potong, yang kelihatan saya teriak-teriak ngamuk-ngamuk. Sampai ada yang bilang, iya Miss Yuni, gara-gara videonya Miss Yuni yang jorok, yang ngamuk-ngamuk itu jadi infil sama Miss Yuni. Ya orang nggak apa-apa, namanya orang biasa ada kilafnya. Mbak Alifa Mbak Rusmalita, hello selamat pagi. Mbak Deril, bontang iki wis teko iki. Yun Loloi, terima kasih juga yang di kampung Miss Yuni. Wes swing nggak mudik Miss, wah Miss Yuni. Ya, jadi kalau kalian kangen Indonesia itu mungkin vlog-vlog saya itu cocok buat kalian ya, sambil melihat bagaimana keadaan sawah dan perjalanan di dalan-dalan. Rodatul Jana, selamat pagi Miss Yuni, sehat selalu. Deril, like yang ke-17 menit Miss, nggak ada notif jadi telat Miss, nggak apa-apa. Bunga Sari, selamat pagi juga. Susilowati, pagi Miss. Deril, bontang padamu Miss. Yes, bontang padamu Miss. Pengen cari majikan lagi, status akan di-interminate atau notis baru 1 tahun kerja mau ganti agensi. Nggak bisa Mbak, karena kamu masih dikunci. Jadi kalau kamu pertama kali kerja di Hongkong dan masih setahun, apakah bisa ganti agent? Tidak bisa. Kamu harus ikut PT-mu yang direkomendasi sama PT-mu, agent yang ada di Hongkong. Jadi nggak bisa. Bukannya Miss Yuni nggak mau. Kenapa saya selalu rekomen kalian masuk PT-ku? Kalau kalian masuk PT-ku, seandainya kalian nggak ikut agent pun nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ada masalah atau seperti apa, saya tuh bisa membantu untuk meng-approve-kan kontrak kerja kalian. Jadi yang saya kenal saja, kalau nggak kenal ya nggak iso rek. Bener nggak? Mbak Dewi Lesari, cosan juga like yang ke-18 lah ya, wonge sing teko wis 30 sing like cek 18 podo nek endi kabeh. Mbak Eva Salim, pengikut setia Miss Yuni Sanin Valok, Kong Heva Choi, Taika Lei, minta lesi biasa. Sanin Henglung, terima kasih juga. Jadi senang sekali ya, dan ucapan-ucapan ini membuat saya sangat senang dan bahagia. Cosan Miss Yuni, cosan minim berapa tahun Miss? 2 tahun Mbak, minimal 2 tahun baru bisa kebuka kuncinya. Sebentar, nggak nampung
Soalnya kakak yang kemarin itu udah nggak mau nampung ibu dan sekarang ibu saya disakit makin miss. Bisa aku telepon? Bisa. Bentar mbak. Jadi ini ada yang sakit di Malaysia ini terdampar. Terus kemarin ada yang sakit di Malaysia sudah meninggal dunia. Terus akhirnya anaknya itu yang harus dibantu ya. Jadi saya masih bingung. Hengki, Bu Nuri hadir, Bu Nur. Like yang ke 20 dolar miss lho piye toh Mbak Alicia Wilda Cosan juga Miftahul Jannah sign in Mbak Velo. Oke, saya telepon ya sebentar. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, Miss. Halo, selamat pagi. Oke. Tadi kan Miss Yuni sudah bilang ya ini lagi live. Saya nggak paham pertanyaannya sampean, Mbak. Cuman hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Gimana maksudnya? Iya, Miss. Gimana maksudnya? Saya nggak paham. Malam kan Mas Ibu ada ngubungi Miss Yuni udah kan. Nah, tadi malam kan aku tanya ke dia. Jadi gimana perkembangannya? Aku bilang gitu kan, Miss. Cuma Masnya Ibu udah nggak di tempat kakak itu lagi Mbak katanya. Nah, jadi di mana? Ada orang baik yang nolongin Mbak. Cuman katanya ibu sakitnya makin parah. Semalam nggak mau makan katanya gitu kan. Jadi tadi malam ya itulah aku tanya. Jadi kayak mana udah ada ngubungin Miss Yuni lagi? Ya, bilang kan ada tapi belum respon. Ya iyalah mungkin Miss Yuni lagi sibuk. Tak bilang gitu. Iyalah Mbak paham kata dia gitu kan. Ini pun aku besok mau ke dinas kata dia kan. Mau dia mau ke kantor desa, lepas itu mau ke disnaker setempat kata dia kan. Jadi ya iyalah nggak apa-apa, namanya kita usaha, mana yang bisa cepat dan ya untung-untung Miss Yuni pun masih bisa lanjut membantu, tak bilang gitu Miss. Ya kan kemarin saya yang menyarankan untuk ke disnaker dan juga minta surat dari desa, bener nggak? Iya, memang ya. Sebelumnya nggak ada yang ngasih saran untuk ke disnaker dan juga ke desa gitu, nggak ada yang ngasih tahu. Padahal kan sakit ibumu udah lama. Itulah Miss, saya pun bilang sama masnya itu kan, cobalah ke pihak desa. Tapi kan dia selalu bilang, tapi ibu saya kan ilegal Mbak di situ. Ibu saya kan nggak punya ini itu. Iya, tapi bilang nggak masalah itu. Yang penting kan kita lapor dulu ke pemerintah setempat. Kan gitu, Miss. Iya, kalau boleh tahu Mbaknya ini siapa sih sebenarnya? Saudaranya, keluarga atau teman? Saya teman masnya ini aja. Jadi kan karena saya sama-sama di Malaysia gitu kan. Dan lokasi pun mungkin kalau ke tempat ibu itu perjalanan masih lumayan lah Miss, sekitar hampir 2 jam gitu. Oh, sampean posisi juga di Malaysia? Ya, saya posisi di Malaysia juga. Cuman kan saya nggak bisa kemana-mana lah Miss, namanya di rumah tangga kan. Oke. Ya, udah berapa lama sih kalau boleh tahu ibu itu di Malaysia? Ibu itu sekitar 1 tahunan gitulah Miss. Mungkin kurang lebih 1 tahun, belum lama juga lah. Umur berapa? Umur kalau nggak salah itu deket-deket 60 sudah lah. Baru di situ 60 tahun, umur 60 tahun, berarti kan umur 59 ke Malaysia. Kan Miss Yuni selalu bilang umur 50 ke atas kan sudah waktunya ngibadai dikuatin karena fisik kita sudah mulai nggak kuat. Pertanyaan saya, kan anaknya kemarin bilang bahwa dia tidak tahu kalau ibunya ke Malaysia. Itu benar? Ya awal mulanya tuh nggak tahu katanya kalau ibunya ke Malaysia. Jadi saya pun ya kurang paham juga kan, namanya kita pun cuma berteman jauh kan. Ya mungkin maksudnya ini karena faktor ekonomi gitu kan, ya kepingin ya ada yang nawarin ke Malaysia, ya berangkatlah gitu. Nggak taunya sampai sini yang seharusnya tujuannya ke lokasi dipindahkan gitu, nggak ke tujuan pertama gitu Miss. Ngerti masalah ekonomi, tapi ini sekarang dia di situ 1 tahun, belum tentu dia bisa ngumpulin uang 100 juta. Sementara untuk memulangkan dia posisi sakit itu butuh uang yang sangat berjuta-juta. Kan nggak masuk di akal, bener nggak? Ya bener Miss, iya.
Iya kan semua teman-teman mengatakan karena alasan ekonomi. Iya kalau kali kita sehat nggak ada masalah sayang. Kan jatuhnya sakit, ngerepotno negara juga, ngerepotkan keluarga, ngerepotin diri sendiri. Iya. Bener nggak? Iya betul. Ya, betul Miss, betul. Makanya Miss Yuni jadi Kita sedih banget gitu loh kalau berbicara tentang ilegal, karena berangkatnya ilegal gitu loh. Kalau berangkatnya legal sih nggak apa-apa saya itu. Itulah kalau udah namanya kadang nggak tahu lah ceritanya nggak masing-masing Miss. Ya udah nggak apa-apa, ntar saya hubungi masih lagi gimana, karena bagaimanapun juga kalau ilegal sementara keluarganya nggak melaporkan, terus bagaimana kita bisa membantu? Itulah Miss, pokoknya tadi malam pun aku bilang ya laporlah dulu ke pihak desa, tak bilang gitu kan. Yang penting kelanjutannya nanti ya kan kita konfirmasi ke Miss Yuni lagi, tak bilang gitu ya. Kalau untuk Miss Yuni sabarlah, mungkin namanya Miss Yuni pun lagi liburan, tak bilang gitu juga tadi malam. Dan Miss Yuni juga seperti yang saya katakan, saya pulang Indonesia untuk nemenin Meme, jadi aktivitas saya lebih full ke Meme. Tapi kalau saya ada waktu saya tetap akan membantu, tapi semampunya, karena sekali lagi kalau ilegal itu sangat sulit sekali untuk tracking. Jadi kalau memang dia niat, ya buktikan sama saya, dia datang ke Disnaker, dia datang ke desa. Lah kalau dia sendiri aja tidak bergerak, otomatis bagaimana Miss Yuni bisa membantu? Sementara Miss Yuni kan, Miss Yuni nggak punya sayap untuk terbang dan menjemput ibunya, benar nggak? Iya betul. Ya sampaikan itu aja deh. Nanti saya akan saya mungkin ketinggalan nomornya dia. Kamu bisa WhatsApp ke saya nomornya masnya itu. Ya nanti ini saya share ke Miss. Soalnya barusan ada yang SMS saya juga tentang keberadaan ibu itu, bahwa sebenarnya anak-anaknya itu tahu. Bahkan anaknya yang perempuan ada di Singapura pun ada yang laporan ke saya. Makanya apakah benar informasi tersebut? Sampai katanya ibunya itu di Malaysia itu udah nggak punya uang sama sekali, anak-anaknya itu tetap minta uang. Informasi ini benar atau salah? Jadi tolong tanyakan itu juga. Itu yang kemarin itu waktu awal ibu itu sakit ya, mungkin 1 bulan yang lalu lah Miss. Itu memang anak itu ada kirim uang ke ibunya memang. Bukan ibunya ngirim uang ke Indonesia, bukan anak yang kirim uang ke ibunya. Yang selama di sini gitu Miss. Iya, posisi dia sakit ditampung orang, terus habis itu ibunya itu dibantu malah lari ke Pineng. Terus habis itu cuman punya uang 100 sama anaknya 100 ringgit, itu dipaksa untuk kirim uang ke Indonesia. Saya cuman pengen tahu apakah benar informasi ini. Itu aja. Coba tanyakan sama dia. Oh, berarti posisi sudah sakit masih dipaksa ngasih uang gitu ya Miss. Betul. Soalnya ini pun ada kirim ke aku kan, dia ada ngirim uang ke ibunya 2 juta sekitar tanggal 12 bulan 1 gitu Miss. Iya kan bulan 12 ini, maksudnya sebelum-belumnya, masih belum separah ini. Apakah benar? Saya cuma pengen tahu itu aja. Nanti coba saya tanya lagi ke masnya ya, soalnya kan mereka katanya anaknya yang paling kecil minta uang, padahal cuma 100 ringgit aja diminta. Daripada buat makan sendiri dia kirim ke Indonesia. Saya cuma pengen tahu itu apakah benar itu terjadi. Oke, iya Miss ya, oke. Oke, nanti saya infokan ya Miss ya. Siap, terima kasih. Oke, bye-bye. Oke, karena saya pribadi tidak bisa percaya dengan apapun informasi yang ada di luar, karena saya tidak ada kepentingan apapun. Jadi saya kemarin di telepon, di SMS dikatakan bahwa ibu yang ada di Malaysia tersebut, anaknya itu memaksa beliau untuk mengirimkan uang kepada keluarga, padahal posisi dia sudah sakit ada di Malaysia, bahkan jadi kaburan di luar, tapi anaknya masih memaksa minta kiriman uang. Itu saya tidak percaya 100% dengan info itu, karena itulah saya mencoba untuk menanyakan. Jadi saya pribadi tidak mudah percaya, dan saya sempat berbicara dengan salah satu orang pusat kemarin di Malang. Beliau termasuk orang-orang yang berkompeten di pusat. Maksud saya pusat adalah Jakarta, karena dia punya jabat yang cukup elegan, di Jakarta, bertemu dengan saya dan kita berbicara tentang masyarakat yang bekerja legal dan ilegal. Dan
sangat ngeri sekali dengan apa yang terjadi di luar sana. Itu sangat ngeri sekali. Ya, saya paham dengan ekonomi, tapi dengan alasan ekonomi ingin memperbaiki keluarga, ekonomi keluarga, tapi jatuhnya malah menyusahkan keluarga. Inilah yang saya coba untuk berbicara dengan kalian semua, berhati-hati di dalam setiap tindakan kalian. Jadi lebih berhati-hati lagi ya dengan apapun itu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang fatal pada diri kita sendiri. Ingin memperbaiki ekonomi keluarga tapi berakibat fatal saat kita sakit di negeri orang. Jadi jangan sampai itu terjadi ya buat teman-teman. Dan kita teruskan lagi menyapa kalian semua. Mbak Yumi, terima kasih. Mbak Lisa Widanti, Hengki Kurniawan, terima kasih juga Bunda. Mbak Anissa Haryanto, Bunda piye kabare Wati, good morning alias selamat pagi. Bunda Honglat Yu, ya apa kabare Wati. Novita Esti, pagi Miss, kaosnya podo Miss, hehehe, sehat selalu, berkah dan amanah, terima kasih. Kereta apinya penuh Bunda, kereta api apa ki? Widya Momoi, terima kasih Bunda. Hengki berarti ora libur ki, keretane sapa penuh rek? Aku ora dijak ngomong berarek. Mbak Titin cantik Bunda. Rahmat Eva, terima kasih. Alifa Rusmalita, Lisa Widiawati, terima kasih juga ya. Miftahul Jana, Mbak Dewi Andriani, Alisa Kaisra. Waduh, SS teh tiba tak kira SS. Tapi kalau udah bertahun-tahun tapi dimajikan baru berapa bulan bisa ganti agent Miss, bisa, tapi yang penting nggak tarung mbak majikan ya. Jadi ojo sampai tarung dengan majikan kalian ini. JP Taicung, terima kasih. Dinci Amarta, Rahmat Evan, aku mbok diceluk wes diceceluk tak keplaki kon kok ya. Hengki libur Bunda tapi di rumah. Anggun, ya apa kabar Anggun? Titin cantik Miss, aku di sopo ne wes tak sopo. Suning CTV pagi Miss, liburan jos. Hengki entar Miss. Putri Zara hadir Miss, aku padamu sehat selalu. Mbak Pariem, ya apa kabare? Mbak Yeni Iin Ratnawati, Mbak Wadria Moi Moi. Bunda, wis lah mari disopo Miss Yuni terus nih masak ayam. Iya iki tapi sing jempolmu ini nomor piro? Bunda, jempolmu nomor piro jajal? Kecepet paling jempolmu. Iki sing tap-tap iki I love you full Mbak. Gadis Desa Channel Yunlong hadir Miss, absen ya. Kowe tas teko gadis. Woi jempolmu nomor piro? Pingin roh aku. Mbak Alifa, Miss, pasporku dimajikan tak minta boleh nggak ya? Takut bilang soalnya majikaku galak epol. Paspor itu adalah hak kamu. Seharusnya ada di tangan kamu. Nggak seharusnya ada di tangan majikan. Tapi ingat resikonya. Saat kalian meminta paspor kalian dimajikan, resikonya ingat. Kalau sampai terjadi sesuatu dan majikan tidak menyukaimu, akhirnya kamu diinterminit, ya jok ngomong sulapan. Ya, jadi kalau kalian tiba-tiba diinterminit sama majikan, ya jok ngomong sulapan ya, karena memang majikan kan kayak gitu, paspor ditahan, boleh diminta, boleh no, itu hak kamu, paspor itu hak kamu mutlak, ya. Jadi jangan khawatir, kalian tuh berhak untuk meminta, paspor gitu punya kalian. Jadi, tapi resikonya, kalau kalian dipecat gara-gara majikan takut kamu pinjam uang atau ada apa seperti apa kan saya nggak tahu nih. Yo itu resiko. Sudah siap belum dengan resiko tersebut? Kalau kamu sudah siap kenapa tidak? Orang masalah. Kamu boleh. Ya. Jadi kalian boleh untuk mengambil paspor kalian. Sementing kalian sudah siap dengan resikonya. Ya, bisa difahami ya teman-teman ya. Apakah boleh-boleh? Paspormu itu boleh diambil. Nggak ada yang melarang kalian ambil paspor. Itu hakmu mutlak. Miss Yuni, saya ambil paspor di interminit. Yo, itu hak majikan. Memang majikan berhak interminit. Karena mungkin sudah tidak percaya kamu lagi, makanya terus kamu juga paspor di interminit itu ada loh Mbak. Saya nggak guyon loh ini. Ini memang nyata. Jadi paspor itu you cannot. Duh.
Story of, maksudnya story of iki piye? Ya, saya teruskan lagi ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang menanyakan, Miss, pasporku ditahan majikan boleh nggak diambil? Boleh. Karena dalam peraturan Hong Kong ataupun peraturannya KJRI ya, bahwa majikan tidak boleh menahan paspor siapapun. Jadi majikan tidak boleh menahan paspor kalian. Jika majikan memaksa menahan paspor kalian, apakah kalian bisa komplain? Boleh. Karena itu adalah hak kalian. Jadi majikan tidak boleh menahan paspor kalian. Cuman resikonya kalau